Halo rekan-rekan Wijaya Training, kembali lagi di pelatihan tentang quality control dalam pekerjaan beton. Sebelum pelatihan ini kita mulai, seperti biasa, kami minta rekan-rekan untuk subscribe, like dan share agar pelatihan yang kami berikan semakin bermanfaat dan channel kami pun juga semakin berkembang. Pelatihan kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Jadi, jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar rekan-rekan bisa mendapatkan update video tutorial yang selanjutnya. Halo rekan-rekan, kita mau masuk di pokok bahasan selanjutnya. Kita mau bahas tentang prosedur pengecoran beton pada proyek konstruksi. Pada materi quality control untuk pekerjaan beton, beberapa hal yang akan kita pelajari antara lain, yang pertama adalah terkait persiapan pengecoran, kemudian yang kedua tentang proses pengecoran, bagaimana menentukan jumlah sampel dan uji SLAM, ketiga tentang perawatan beton, dan yang keempat tentang bagaimana mengisi form pengecoran. Pertama, kita akan bahas tentang persiapan pengecoran. Yang kita lakukan pertama adalah memastikan komposisi campuran beton. Jika kita menggunakan beton dari batching plant, maka yang harus kita lakukan pertama adalah memastikan bahwa mix design dari subcon atau supplier beton kita telah kita lakukan uji sampel mulai dari penakaran hingga menjadi sampel benda uji yang dilakukan di lab subcon. Lalu jika kita menggunakan beton site mix, maka yang harus dipastikan pertama, kita harus pastikan mix design dan melakukan uji sampel mulai dari penakaran hingga menjadi sampel benda uji di lab independen untuk memastikan bahwa dengan campuran yang sudah dibuat dalam mix design itu menghasilkan mutu beton sesuai dengan mutu rencana. Bedanya beton menggunakan batching plant dan site mix adalah jika kita menggunakan beton dari batching plant dari supplier, maka mutu beton dapat digaransi, dan jika ada perbedaan terkait dengan mutu, maka kita akan klaim. Tetapi jika kita menggunakan site mix, maka kita harus lebih berhati-hati, karena jika desain rencana itu tidak kita dapatkan dari beton yang kita site mix, maka resiko beton kotor itu akan kita yang tanggung. Yang perlu kita perhatikan selama pengujian mix design adalah memastikan campuran material, baik pasir, kerikil, semen, dan air, takarannya sesuai dengan desain. Bahkan nilai SLAM pun juga harus sesuai dengan mix design yang sudah kita rencanakan. Masih dalam tahapan persiapan, yang kita lakukan selanjutnya adalah memastikan pembesian. Pastikan diameter tulangan, serta jumlah tulangan, serta jarak antar tulangan sudah sesuai dengan desain yang direncanakan. Kuat kawat ikatan juga harus dipastikan bahwa kawat telah terpasang dengan benar dan kuat sehingga mengikat antar besi tulangan dengan baik. Selanjutnya, memastikan beton decking. Pastikan bahwa beton decking terpasang sesuai dengan ketentuan selimut beton. Pastikan ketebalan beton decking sesuai dengan rencana. Kenapa? Karena untuk beton decking atau selimut beton itu ada aturannya. Untuk selimut beton, ketebalannya harus diperhatikan karena ada ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh,
Untuk selimut beton yang berhubungan dengan tanah atau air, maka ketebalan minimal adalah 50 mm atau 5 cm. Sedangkan untuk balok yang tidak berhubungan atau bersentuhan langsung dengan air atau tanah bisa menggunakan 30 mm atau 3 cm. Jadi, seorang QC harus memperhatikan dengan baik bahwa tebal desain rencana dari selimut beton teraplikasi dengan baik di lapangan. Selanjutnya, pemeriksaan begisting. Pastikan bahwa begisting telah terpasang dengan kuat. Jika perlu, tambahkan penyangga atau penguat untuk memastikan bahwa begisting mampu menahan beban dari beton yang dalam kondisi basah. Jika begisting tidak kuat, maka akan menyebabkan beton menjadi tidak rata atau bahkan roboh. Nah, ini sangat beresiko terhadap struktur kita. Yang selanjutnya adalah pembersihan area. Beberapa hal yang harus dibersihkan antara lain, pertama adalah potongan kawat. Potongan kawat dibersihkan dengan menggunakan magnet. Jangan ada potongan kawat yang tersisa sebelum kita melakukan pengecoran. Selanjutnya, membersihkan sampah. Sampah plastik, daun, dan lain-lain juga harus dibersihkan dari area pengecoran. Selanjutnya, potongan kayu dan debu-debu harus disemprot dengan kompresor, terutama potongan kayu hasil potongan-potongan begisting. Nah, ini harus dibersihkan sampai bersih dan tidak boleh tercampur dengan beton kita nanti. Selanjutnya kita masuk tahapan yang kedua, yaitu proses pengecoran. Dalam proses pengecoran, yang harus diperhatikan pertama adalah memastikan ketersediaan beton. Untuk beton yang disuplai dari batching plant, maka harus diperhatikan terkait dengan jumlah orderan, mutu beton yang digunakan, nilai slam, armada truk mixer yang akan mensuplai, dan ketersediaan dari teknisi batching plant yang harus standby di lapangan. Dan jika kita menggunakan beton side mix, maka kita harus pastikan ketersediaan material, termasuk juga dengan jumlah takaran. Perbandingan takaran antara semen, pasir, dan kerikil. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah memastikan ketersediaan alat bantu. Alat bantu yang harus disediakan antara lain seperti vibrator, casing kubus atau silinder yang digunakan untuk membuat sampel, termasuk juga jumlah sampel yang akan digunakan. Selanjutnya alat untuk melakukan tes slam, vibrator, dan beberapa kelengkapan-kelengkapan lain yang digunakan harus sudah ada di lapangan dan dipastikan bisa digunakan. Dalam pembuatan sampel, kita ambil sesuai dengan aturan SNI nomor 03/2847 tahun 2002. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, terkait dengan jumlah minimum benda uji per sekali pengecoran adalah 1 benda uji. Jumlah total benda uji minimum adalah 5 buah per mutu beton. 3. Terkait dengan frekuensi pembuatan benda uji. Diambil dari 3 persyaratan berikut,
mana dulu yang akan terpenuhi. Satu pasang benda uji untuk tiap pengecoran 120 meter kubik beton. Satu pasang benda uji untuk tiap pengecoran 500 meter persegi untuk plat lantai beton. Dan satu pasang benda uji untuk tiap pengecoran 500 meter persegi dinding beton. Jadi akan diambil mana yang terpenuhi terlebih dahulu untuk 3 persyaratan yang telah ditetapkan tadi. Yang keempat adalah, jika dari frekuensi pembuatan benda uji yang diatur dalam item ketiga menghasilkan benda uji yang kurang dari 5 buah, maka akan dilakukan randomisasi dengan interval volume pengujian yang sama, supaya diperoleh minimum 5 sampel benda uji. Yang kelima, toleransi untuk jumlah total pengecoran yang kurang dari 40 meter kubik, maka diperbolehkan untuk tidak melakukan sampling atau pembuatan benda uji, jika disetujui oleh pengawas. Jadi, untuk pengecoran di bawah 40 meter sebenarnya tidak dibutuhkan untuk pengambilan benda uji, namun perlu untuk dikoordinasikan dan disetujui pengawas langsung di lapangan. 6. Ketentuan di atas berlaku untuk tiap mutu beton yang digunakan dalam satu proyek. Tidak boleh dicari jumlah benda uji untuk mutu beton yang berbeda. Jadi tiap mutu beton harus mengambil sampel tersendiri. Pengetesan dilakukan pada hari keempat, 14, 21, 28, dan sisa sampel bisa dilakukan untuk kondisi tertentu. Pengetesan beton dapat dilakukan pada hari keempat, 14, 21, 28, dan sisa sampel bisa dipakai untuk kondisi tertentu jika sampel beton pada hari ke-28 mutu rencana belum terpenuhi. Itulah kenapa di awal tadi dijelaskan bahwa minimum benda uji adalah 5 untuk mengakomodir persyaratan ketujuh ini. Pastikan bahwa pembuatan sampling beton dilakukan bersama teknisi beton dan ada perwakilan dari owner sebagai pihak ketiga untuk memastikan bahwa pembuatan sampel dilakukan dengan benar. Demikian tutorial tentang QC dalam pekerjaan beton bagian pertama. Jangan lupa saksikan bagian yang kedua. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share serta aktifkan tombol lonceng.